Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat datang di Dewan Pandit Indonesia dan Jebretim Champions League is back. Banyak sekali drama yang terjadi, salah satunya kemarin terjadi di Estadio Dalus. Sempat tertinggal 4-2 oleh Benfica, namun Barcelona berhasil membalikkan keadaan. Walaupun permainannya belum terlalu bagus ya, Bang Buma, namun kita harus respect dengan mentalnya yang memang sangat-sangat teruji kalau gue bilang. Ini benar-benar tekanan yang sangat besar di tengah hujan juga di Portugal, namun Barcelona berhasil membalikkan keadaan. Nah, ini di balik hasil yang fenomenal, ada hujan gol, terjadi 9 gol, tapi yang uniknya adalah kedua kiper melakukan komedi, bisa dilihat di situ terjadi lawak baik dari kiper Barcelona dan juga kiper Benfica. Jadi ada Anatoli Trubin dan juga Wojciech Szczęsny. Nah, ini kalau dari Coach Justin deh, dari sebagai penggemar Barcelona melihat kedua kiper ini seperti apa nih? Ya, kemarin itu match yang seru buat penonton netral. Iya. 3 penalti, 2 gol bunuh diri, blunder kiper, semua ada di situ. Cuman secara tactical is very poor. Secara tactical itu untuk orang yang ngelihat taktik ya parah. Tapi yang dilihat ya faktor lain, fighting spirit dan lain-lain sampai di menit 96 kok nggak salah ya. Gol terakhir Corner Rafinha. kick, terus counter Rafinha. Iya. Tapi ya Barca is Barca. By the way, gue pernah ke stadionnya November terakhir. Yang lalu gue ke stadionnya Benfica ya. Stadion Ini keren loh, Gon. Yeah. Kenapa gue bilang keren? Gue ke banyak stadion, dari paling kecil sampai paling gede. Ini ukurannya pas. Pas 45.000 kalau nggak salah. Jadi lu di atas pun masih enak ngeliatnya. Lu kalau di Bernabeu atau di Camp Nou, lu duduk di paling atas, pemainnya segini. Semut ya sih? Iya, nggak kelihatan. Tapi ini stadion untuk gue ukurannya pas. Apalagi stadion FC Utrecht yang 25.000 orang. Lu duduk paling atas masih gede orangnya. Karena deket semua kan. Minim. But anyway, gue nonton Benfica juga main waktu di sana. Ya, Benfica ini apa ya? Tim yang untuk gue ya papan tengah Eropa. Tapi mereka sering bikin kejutan lah lawan tim-tim besar. Nah kemarin kayak lawan Barcelona, mungkin juga karena Barcelona juga nggak hebat. Itu gol pertama salah Pau Kubarsi, terus penalti 3 kali gol bunuh diri, kipernya tendang ke kepalanya Rafinha. Gol kedua Barcelona tuh benar-benar pas persis tuh umpannya. Rafinha nggak usah gerak, diem aja. Kena kepalanya terus sampai masuk gitu kan lucu. But this is football. Inilah indahnya sepak bola, lu nggak bisa prediksi, banyak drama. Jadi ya sebagai penonton netral harusnya lu bisa menikmati banyak gol ini. Yes. Dan ini mungkin match deskripsi paling jelas adalah lu kebobolan 4 gol, lu nyetak 5 5 gol, You lu still menangin win the pertandingan gitu untuk Barcelona. Dan untuk kemarin sih, kalau tadi pertanyaan Trubin dan Szczęsny, gue ngeliat Szczęsny emang benar-benar ngasih rasa ketidaknyamanan ya, khususnya di lini belakang Barcelona. berbeda kalau ketika dia debut kan di pertandingan awal. Itu sempat ngasih rasa aman, tapi untuk pertandingan kemarin sama sekali nggak ngasih rasa aman. Dari awal juga udah shaky, bahkan ada blunder yang ditabrak ya, pemain belakangnya sama dia itu bener-bener Balde ditabrak gitu kan. Balde ditabrak itu lucu sama banget. Szczęsny. Nggak ngobrol ya. Nggak ada komunikasi. Tapi gue lebih prefer nyalahinnya Szczęsny sih di momen kayak begitu. Salah Szczęsny. Dia keluar nggak ngasih tahu aba-aba, dia ditabrak begitu aja, dan pemain belakang Barcelona juga kelihatan jadi nggak nyaman gitu. Ketika dia menyadari di belakangnya itu dipimpin oleh nomor satunya si Szczęsny, jadi benar-benar rasa ketidaknyamanan ditaruh di sana. Tapi kalau ngeliat momen apa yang menurut gue bikin Barcelona bisa balikin keadaan dan menang, pergantian pemain dan pergantian formasi sih kalau gue bilang. Permainan switch dari yang tadinya 4 back 4-2-3-1 atau 4-3-3 tapi switch ke 3-4-3 atau bahkan 3-5-2 itu berdampak bagus banget bagi mereka. Mereka unggul pemain di tengah, dan tadi malam setiap pemain yang diturunkan sebagai pengganti gue rasa cukup spot on, pergantian yang jeli, dan itu nganterin Barcelona. Tadinya gue pikir Liverpool udah aman banget di puncak peringkat 1 kan, tapi nyatanya mereka masih punya peluang juga untuk di puncak, dan itu kemenangan menurut gue kecerdikan dari Flick untuk mengganti formasi di babak kedua, khususnya 15 menit terakhir sih. Iya, kemarin juga di hari Senin sempat ada perdebatan juga antara Mas Aryo dan juga Koci di antara di mana sih faktor Barcelona ini di saat menghadapi low block ini selalu kesulitan. Mas Aryo sempat bilang bahwa itu adalah konsistensi pemain muda, namun ternyata kalau Koci bilang itu merupakan kreativitas di lini depan. Nah, tapi terlihat di saat pergantian formasi Koci kemarin, ini seperti bisa fluid permainan dari Barcelona, 2 gol langsung diciptakan. Apakah ini salah satu
kepingan puzzle yang dibutuhkan oleh Hansi Flick? Enggak. Pergantian formasi dan juga pergantian pemain. Enggak, lu merubah satu formasi tidak bisa lu samaratakan dengan match lain. Iya. The problem bahwa pemain muda tidak konsisten wajar, mereka masih muda. Itu di semua tim, nggak harus Barcelona, lu nggak boleh taruh beban terlalu besar kepada pemain muda. Tapi yang jadi masalah dengan Barcelona justru gue nggak ngelihat pemain tengahnya. Pemain tengahnya seandainya tidak konsisten, ibarat 3 senior kan Xavi, Pedri, Frenkie de Jong. Bukan senior dari umur ya, tapi dari jam terbang lah. Masukin Casado, masih ada Pau, masih ada Bernal yang lagi cedera. I mean Kubarsi di belakang, Balde, it happens lah, ngerti nggak? Tapi secara overall kan mereka perform. Mereka perform. Cuman at the end of the day, lo kalau mau menang lo harus cetak gol. Pemain depan Barca itu luar biasa kontribusinya. Tapi kalian juga tahu pada saat Lamine Yamal nggak ada, udah mulai turun, ya kan? Jadi nggak bisa disalahin Barca juga, lu nggak punya duit, ya dong. Ya, situasi lagi. Lu punya Olmo aja itu lu nggak beli lo, udah milik lu Olmo, didaftarin aja susah, perlu banyak drama kan? Betul. Apalagi lu suruh beli pemain. Nah sekarang kan gosipnya Rashford mau datang, loan, bukan beli loan, gaji. Semoga Rashford datang karena itu sangat membantu lini depannya. At least ada pelapis yang, karena Ferran Torres nggak bisa lu andelin. Walaupun kemarin asis ke Rafinya, Ya, Oke. sekali-sekali ada, sekali-sekali, but she's not good enough. Kalau tidak beli pemain Ferran Torres cukup, mereka berada di rank 1. Kan sekarang rank 3. Rosot. Ya, dan kemarin seri lagi sama Getafe. Jadi dibilang salahin pemain, ya nggak juga, karena mereka nggak punya. Lu lihat Liverpool, Gakpo 2 match bermain jelek, next match-nya diganti. Luis Diaz main jelek, masih ada Nunes. Nunes kemarin jadi starter. Kalau dia main jelek bisa diganti lagi, masih ada Salah. Mereka punya 5 pemain yang, ya kecuali Salah, yang selevel lah, kasarnya begitu. Ya Barca kan nggak ada, Arsenal nggak punya, Barca nggak punya, City beli banyak pemain pun nggak perform. Nah itulah yang jadi maksud dengan Barca. Jadi tahun ini untuk fans Barca ya nikmati aja lah, sama kayak fans Arsenal, nikmati aja dah. Nikmati sama Nggak usah Arteta. berharap Setiap banyak musim, trofi ini, susah. Kalau Barca on fire, they can beat any team di dunia ini. Tapi mereka semua harus tampil bagus. Dan itu tidak terjadi, nggak hanya dengan pemain mudanya, tapi juga pemain depan. Dan dari soal pemain depan, dari segi dominasi, banyak juga pertandingan-pertandingan kayak contoh lawan Atletico, gue inget banget. Mereka tampil dominan banget tapi kalah ujung-ujungnya. Jadi menurut gue, iya last minute, dan itu 1 bulan itu kan sempat Barcelona banyak hilang poin-poin penting. Jadi gue rasa dari segi dominasi mereka sebenarnya nggak ada masalah lah. Gue ngeliat mereka selalu nggak punya masalah dari segi dominan, dari segi nyiptain peluang mereka selalu bisa nyiptain peluang. Tapi match kemarin lagi-lagi ngingetin kalau Yamal lagi drop, menurut gue dari segi kualitas satu tim bisa drop semua. Dan menurut gue pertandingan kemarin Yamal drop lah, bisa gue bilang Yamal lagi drop, dan untungnya bisa di cover sama pemain lain. Expect pemain 17 tahun. That's why udah juara Eropa loh. Ini ngajarin perspektif baru buat Barcelona juga. Dan kalau ngomongin mereka belakangan menurun, ya menurut gue intensitas yang diinginkan oleh Flick kan juga luar biasa banget. Ini tim dituntut untuk selalu sprint, bahkan datanya juga menunjukkan ini tim paling banyak sprint juga gitu di top 5 Eropa sekarang. Jadi untuk bisa keep up dengan kemauan Flick ini luar biasa, dan menurut gue untuk kedepannya jangan cuma 3-5-2 ini dipakai di pertandingan begini doang. Nggak ada salahnya untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang, ubahlah formasi-formasi itu, karena ternyata pemain-pemain Barca juga bisa ngejawab taktik yang diperluin sama Flick. Tadi malam terbukti dampaknya luar biasa banget menurut gue. Nah ini kan ngomongin Barcelona, tadi kan udah nyebut beberapa nama di belakang, ada Alejandro Balde, kemudian ada Pau Kubarsi. Ini ada satu nama yang menurut gue juga menarik nih, ada nama dari Ronald Araujo yang pemain yang akhirnya udah kembali tampil. Dan Araujo sempat masuk dalam daftar jual untuk Barcelona, tapi kan akhirnya Juan Laporta bilang oh ini pemain nggak jadi dijual nih. Nah kalau kalian melihat semalam dari performa Araujo menghadapi Benfica, apakah pemain ini layak dipertahankan kah, atau memang udah deh lu jual aja deh? Gue rasa Araujo, gitu. fair ya kalau bilang dia tuh nggak kayak Araujo versi ketika jadi juara sama Xavi gitu. 2 musim lalu atau 3 musim lalu, gue rasa performa dia top banget Araujo. Tapi belakangan 2 musim terakhir gue rasa ada momen dia shaky, dan tadi malam lagi-lagi nggak tahun lalu itu jelek banget Araujo. Bahkan penyebab kekalahan dari PSG juga salah satunya di situ. Tahun lalu itu parah banget Araujo. Tahun ini kan banyak cedera. Cuman pertanyaannya kan adalah bukan jual Araujo atau tidak. Lu mau gantiin siapa? Dengan duit yang dijual cukup nggak beli pengganti yang cukup?
Sekarang lu sebut tim di mana 2 center back-nya sangat kokoh di dunia. Kokoh Sebut dalam aja. artian fit terus apa kokoh? Fit terus, konsisten terus. Konsisten ya. Van Dijk Konate cedera, sering Iya, cedera cedera kalau juga, itu. iya. Van Dijk konsisten. Pendamping Partnernya nggak Konate konsisten. suka cedera Iya. soalnya. Center back-nya Real Madrid lebih lucu lagi. Iya. Tapi mereka berada di rank 1. Iya. Iya kan? Lu sebut siapa? Liverpool, Van Dijk doang. City dirotasi terus. Rotasi terus, betul. Oke, terus siapa lagi? Chelsea, tambah kocak lagi. Kan nggak ada. Arsenal juga Juve, PSG, Munchen Iya. apa? Goyah. Shaky semua. Jadi memang nggak gampang. Iya. Jadi bukan masalah jual Araujo atau enggak. Kalau Rizal bilang ya mungkin layak dijual, punya value dan nggak sebagus. Oke, make sense. Cuma masalah penggantinya ini siapa? Karena pendamping lu sekarang Pau Kubarsi Kubarsi ya. yang umurnya juga 17 tahun. banget. Dan di situ ada Inigo Martinez yang usia juga Ya. 32 udah senior. Nggak bisa dibilang Martin konsisten juga nggak juga ya kan. Jadi susah kalau untuk dijual. atau Eric Garcia ada Eric Garcia Garcia ada, bapuknya Kemarin minta Eric Garcia ampun. kan Tapi gitu-gitu aja, udah bertahun-tahun begitu. Dan Inigo kan di awal musim sempat bikin orang surprise banyak Betul, banget. Gua betul. rasa Iya, dia, menurut gua salah satu list yang gua harap di musim lalu bisa disingkirkan. Tapi ternyata di musim ini performanya di awal musim bagus. Tapi kalau balik lagi soal Araujo, dia price tag-nya katanya 50 juta ya. Gua rasa karena 50 usia juga juta. masih 25 tahun Ya, masih lu bisa beli apa 25 dengan tahun, 55 juta? Pakai trik mereka 2 musim 3 musim lalu coach datengin pemain yang free transfer dan rumornya kan Ya. Jonathan Tah kan. Gua rasa itu bakal jadi solusi instan yang lebih Tah hemat sama Tapi Wilson ya. summer kan, sama nggak sekarang. Araujo-nya Iya. jangan dilepas sekarang. Gue rasa itu bisa dulu buktinya Christensen bisa ngasih dampak jangka pendek sih, rata-rata jangka pendek. Iya. Marcos Alonso juga, tapi untuk jangka panjang gue Iya, rasa nggak Barca ada. harus lebih cerdas lagi. Sembari mempersiapkan Feeling gue Kubarsi tak gitu-gitu. akan ke Barcelona. Jonathan Tah karena free transfer dia Iya, kan. betul. Bakal Dan dia free. mau ke Barcelona. Dan itu Siapa nggak mau ke Barcelona? bakal bikin lebih sehat keuangan gitu. Lu dapat pemain secara free transfer, sedangkan lu ngebuang Araujo yang kayaknya Araujo trennya tuh kalau dibilang tren penurunan gitu. Dengan harga 50 juta bakal good bisnis banget dari segi bisnis ya bagi Barcelona gitu untuk menyehatkan neraca keuangan mereka pastinya. Tapi kalau ngomongin Jonathan Tah ini adalah pemain yang menarik karena kemarin menghadapi Atletico Madrid. Ini kemarin dia bikin blunder. Satu Gol ya, pertama ada long ball dari Griezmann tapi nggak bisa diintercept ataupun dihadang oleh Jonathan Tah. Ini menjadi salah satu pertanyaan juga. Ya. Back dengan level internasional seperti Jonathan Tah tidak bisa mengambil bola seperti itu. Nah, ini Bang Puma pasti pengen banget bahas Atletico. Nah, ini mumpung gue jadi hostnya di sini juga kali ya. Bolehlah kita bahas tipis sedikit Atletico Madrid nih coach. Kemarin Atletico Madrid menang dengan 10 pemain. Julian Alvarez mencetak 2 gol. Gol yang pertama luar biasa, determinasi tinggi, dan gol kedua karena kerjasama sama Korea. Nah, dengan bandrol harga yang dibayarkan oleh Atletico Madrid ke Manchester City, worth it atau masih belum proven kah, atau yang tadinya mungkin sekarang flop jadi top, atau Pemain ATM yang dibeli dengan bandrol di atas 70 juta lah. Siapa yang berhasil? Felix Felix enggak yang lain Yang benar-benar mahal ya? Iya. Kagak ada. baru Iya. kali ini sih mungkin Iya. yang nggak terlalu Ada impactnya lah. Ada di impact-nya sini. lah ya. Apakah lu nggak bisa nilai Alvarez hanya dengan 1-2 match? Secara konsisten so far dia ada impactnya nggak? Iya. Itu. Apakah worth it 80 juta? kalau so far sepanjang perjalanan Atleti sih kelihatan ya dia impactnya sama efeknya Musim sih ini. Iya. lihat ya. Dan Iya. dari situ bisa lihat at the end of the road nanti akhir Iya. musim worth it or not. Ya kan? Ini sama kayak Rice dibeli 100 juta worth it Iya. or not. Sangat. Untuk gue sih worth it. Ini karena yang lain bapuk aja tuh. Bawa ya. Sama pelatihnya bapuk jadi tapi hampir tiap pertandingan dia punya kontribusi. betul. Tapi kayak si ya Sancho 80 juta, 90 juta Iya, udah gue 100 juta gue ini pemain Anthony lah, bapuk. Anthony lah. Anthony Melepas ya. lagi. Tapi ngomongin Atletico semalam gue rasa match yang bener-bener learning curve banget buat Alonso gitu. Dia kayaknya dapat pembelajaran yang berharga banget, ketemu pelatih yang kalau ada pelatih-pelatih nakal nih paling nakal tuh dia gitu, bisa gue bilang di pelatih Eropa yang paling bisa ngebawa. Alonso gue ngeliat kebawa juga permainannya sama Atletico dengan cara identik Karena dari Atletico menit kayak gimana. 23 Atletico main dengan 10 orang. 10 orang. Gol gak cuma 2 tapi dua-duanya jadi gol. Iya, Jadi- dan pemain Leverkusen jadi kepancing bahkan jadi 10-10 kan jadinya. Iya, Si Hincapie jadi kena kartu merah, jadi bener-bener pelajaran berharga banget buat Alonso. Ketemu tipe pertandingannya kayak begini, dan bagi Atletico, gua ngeliat di musim ini ya mereka juga jadi pesaing buat juara La Liga juga ya. Gua ngeliat sih mentalitasnya oke sih, dan kedalaman squad musim ini berhasil lebih baik dibandingkan musim lalu.
Dan data juga menunjukkan di musim ini mereka dari segi mentalitas 14 gol dari 30 pertandingan di musim ini berhasil dia cetak di menit 87 ke atas. Jadi dari segi kualitas dan mentalitas gue ngeliat perkembangan yang cukup signifikan dari anak asuhnya Simeone di musim ini khusus. Gue pengen balik lagi ke Koci malah ngelihat performa Atletico yang cukup konsisten ini tidak hanya di Liga namun di Liga Champions. Untuk di La Liga Koci, ini akankah bisa menjadi kontender terkuat bagi Real Madrid dan juga Barcelona? Apa mungkin bisa merengkuh gelar juara nanti? Gue sih nggak punya, gue sebagai fans Barca gue nggak punya hope yang murni karena pemain lu terlalu muda dan nggak konsisten. Bukan dari permainan atau apa. Lu bisa jadi juara bukan karena lu menang lawan tim-tim besar. Karena poin tim kecil lawan lu menang rank 1 atau rank 20 tetap 3 poin kan. Namanya konsistensi selama satu musim itu yang membuat lu juara. Dan ATM punya kapasitas itu. Bukan Barca. Enggak musim ini. Mungkin musim ini untuk Klopp membuat pondasi yang kuat lah. Tahun depan semoga ada duit karena katanya dapat 150 dari Nike, signing fee, terus dari jual VIP box dapat duit lagi. Semoga tahun depan mereka bisa beli pemain yang diinginkan oleh Flick, baru Barca bisa bersaing. Minimal pemain depan harus ada pelapisnya yang lebih bagus. Lewi udah tahun depan 35 tahun. Veteran banget. Ya udah tua banget kan. Nah Rafinya juga enak, nggak ada itunya pelapisnya sama sekali. Nah kalau ada Rashford mungkin bisa jadi pelapisnya atau mungkin Rafinya bisa taruh di belakangnya Lewi kan, free roll. Tapi kembali ke ATM, ya definitely ATM salah satu title contender. Cuman Madrid ini kan luar biasa dengan begitu banyak pemain individual yang kualitasnya bisa membuat perbedaan kan. Jadi mereka nggak main bagus, mereka sering nggak main bagus, but they win the game. Jadi kalau lu bicara juara-juara, ya tetap Real Madrid yang punya peluang lebih besar. Habis itu ATM, baru Barca. Kecuali Madrid dilanda banyak cedera. Itu baru bisa kayak Barca hilang Yamal aja goyang langsung. 1 bulan goyang banget. Iya, dan goyang. Lah Yamal doang loh. Dan gue sepakat sih untuk jadi juara di Liga tuh bukan soal lu menang ketika main bagus gitu, tapi menang ketika lu main jelek juga. Itu Atletico sejauh ini bisa menunjukkan. Kayak Liverpool. Liverpool main bagus terus. Ada jeleknya tapi 3 poin tetap dikantongin. But they win the game. Tapi kalau untuk Atletico musim ini mereka udah terbukti ngelakuin itu bisa. Mereka tahu persis gimana cara untuk bisa menangin secara istilahnya scrappy win di akhir-akhir mereka nyuri gol tuh mereka sanggup ngelakuin. Dan itu sih pembeliannya sejauh ini Lenormand itu spot on. Habis itu strikernya juga Sorloth juga bagus, dan Gallagher out of nowhere nyata setiap kali dibutuhkan bisa-bisa juga gitu. Cocok emang banget. Dia sering main, bukan cadangan kan. Tapi setiap kali dikasih kesempatan cocok banget sama Simeone banget gitu cara mainnya. Jadi pintar sih pembelian Atletico di musim ini dan layak jadi contender. Gallagher nggak nyangka sih gue. Tapi cocok banget sama Simeone. Tapi memang tipikal pemain Simeone. Iya, petarung. Gallagher iya, banyak otot dikit otak. tipikal lah gitu. Ya, jadi kalau kita lihat memang tadi semalam ya banyak pertandingan dari Liga Champions yang hasilnya luar biasa di banyak. Yang luar biasa itu Juve. Ya, Juve kan seri. Ke 209-nya seri. Terlalu banyak. Tahan mulu. Di Liga aja 13 kali seri loh. Unbeaten, tapi seri banyak ya. Unbeaten tapi seri. 13 kali seri dari 21 match. Ternyata Champions League seri lagi lawan klub Brugge loh. Nah, jadi makanya Champions League kan selalu memberikan pertandingan-pertandingan yang nggak terduga, nggak ketebak gitu kan. Jadi banyak hal. Nah kalau Juve terduga ya. Abis menang seri itu udah wajar banget Juve itu udah begitu. Dan banyak sekali drama juga yang terjadi sebenarnya tidak hanya di pertandingan ini. Kalau kita bahas tadi pertandingan ini, Barcelona sekarang di peringkat 2 dan juga Atletico Madrid di peringkat 3. Setelah ini kita akan membahas peringkat pertama. Liverpool akan kita bahas yang berhasil memenangkan pertandingan menghadapi Lille di next video. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.